Terpidana kasus Red Notice Joko Chandra Irjen Napoleon Bonaparte menjalani pemeriksaan oleh Divisi Propam Mabespori. Napoleon telah ditetapkan tersangka kasus penganiayaan terhadap tersangka penistaan agama Muhammad KC bersama 4 orang lainnya. Bareskrim Polri menetapkan Irjen Napoleon Bonaparte sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan Muhammad KC di dalam rutan. Selain Napoleon, 4 orang lainnya juga ditetapkan tersangka, yaitu tahanan kasus uang palsu berinisial DH, narapidana kasus ITE berinisial DW, narapidana kasus penipuan berinisial H, dan narapidana kasus perlindungan konsumen berinisial HP. Divisi Propam juga memeriksa petugas yang berjaga di rutan Bareskrim Polri saat terjadi penganiayaan yang dilakukan Napoleon terhadap MKC. 2 petugas jaga dan 1 kepala rutan Bareskrim terancam sanksi disiplin karena melanggar SOP penjagaan tahanan. Dan setelah gelar perkara telah ditetapkan tersangka terhadap kasus dugaan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap saudara MK. Hasil gelar perkara telah ditetapkan tersangka sebanyak 5 orang atas nama NB, DH, DW, A, dan HP. Penyidik menerapkan kasus penganiayaan junto pengeroyokan sesuai dengan pasal 170 ayat 1. Kasus penganiayaan yang menjerat Napoleon Bonaparte berawal ketika MKC membuat laporan dugaan penganiayaan di rutan Bareskrim. KC mengaku mendapat penganiayaan dari sesama tahanan Bareskrim. Terkait penetapan tersangka Irjen Pol Napoleon Bonaparte, kami sudah terhubung dengan Bapak Ahmad Yani yang merupakan kuasa hukum Napoleon Bonaparte. Selamat malam Pak Ahmad Yani. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan penetapan tersangka Irjen Napoleon Bonaparte yang saat ini juga merupakan terpidana di rutan Bareskrim Polri, tanggapan Anda Pak Ahmad Yani? Yang pertama saya ingin klarifikasi ya dari pernyataan awal tadi disampaikan narasi yang menyatakan Napoleon Bonaparte itu ada terpidana kasus Red Notice. Itu tidak benar ya, karena kami dari saya sebagai kuasa hukum Pak Napoleon Bonaparte lagi mengajukan keberatan atas putusan pengadilan tinggi dan ini dalam upaya yang namanya kasasi. Jadi belum ada kekuatan hukum yang mengikat dan ingkrah seperti itu. Jadi itu satu-satunya dalam kasus Red Notice yang dianggap Red Notice. Baik, ini terkait penetapan tersangka kasus penganiayaan MKC, Pak. Ya tadi narasi awal kan disebutkan bahwa Napoleon terpidana kasus Red Notice. Makanya saya klarifikasi. Oke. Saya luruskan supaya nanti tidak menjadi persepsi yang keliru di tengah-tengah publik seperti itu. Baik. Karena satu-satunya yang kasus Joko Chandra ini tetap melakukan upaya perlawanan hukum adalah Irjen Napoleon Bonaparte. Di tengah pelaku-pelaku yang lainnya menerima dan mendapat diskon besar-besaran dari pengadilan tinggi seperti itu. Ya, yang kedua, kita juga belum bisa memastikan seperti itu, karena ini masih dugaan. Ya, kita akan ikuti saja apa yang telah dilakukan oleh Bareskrim, tentunya yang menetapkan 5 orang tersangka yang baru kita tahu. Tapi sangat disayangkan memang kita tidak diundang, tidak diberitahu pada waktu gelar perkara, walaupun ini memang dianggap bahwa adalah domainnya penyidik seperti itu. Tapi hal-hal yang menyangkut perkara-perkara yang sensitif dan sebagainya, umumnya biasanya Bareskrim itu mengundang untuk gelar perkara. Dan kita sama-sama kok dalam kasus ini kita tidak diundang di gelar perkara tersebut. Sehingga kita tidak tahu argumentasi pasal-pasal yang disangkakan tersebut tadi. Saya dengar pasal-pasal adalah pasal-pasal pengeroyokan, pasal 170 dan pasal penyertaan, tindak pidana penyertaan itu sendiri. Nah, karena ini memang sudah domainnya penyidik, ya nanti kita akan melakukan upaya-upaya hukum saja nanti para
akan koordinasi tentunya dengan Baik. Pak Napoleon Bonaparte, karena saya baru dapat info sore hari ini. Apakah kita akan melakukan upaya perlawanan hukum? Tentunya dengan mengajukan gugatan pra peradilan atau tidak, nanti akan ada pertimbangan, baik pertimbangan subjektif maupun pertimbangan yang objektif. Baik, Pak Ahmad Yani, ada 2 orang petugas lapas dan 1 kalapas Bareskrim Polri ini terancam sanksi disiplin dari Propam. Apa yang menyebabkan hal itu? Apakah memang ada kelalaian di sana? Apa bentuk kelalaiannya? Saya juga tidak tahu bentuk kelalaian. Silakan saja nanti tanya kepada Propam, karena itu saya tidak bisa. Klien Anda tidak bercerita ketika kejadian seperti apa yang terjadi? Ya, saya sampai sekarang ini belum bisa mengakses klien saya. Ya, seperti itu. Oleh karenanya mungkin dengan sudah ditetapkan sebagai tersangka ini, mungkin kita tim hukum yang sudah dibentuk, ya saya bersyukur alhamdulillah ya kasus ini bergulir di media masa demikian rupa seperti itu. Banyak sekali kawan-kawan kita dari lawyer, baik penasihat hukum dan advokat itu yang menyatakan Pak Ahmad Yani. Untuk ya. Baik, Pak Ahmad Yani, apakah klien Anda dengan Muhammad KC ini satu sel? Tidak satu sel kan. Setahu saya tidak satu sel. Dan bahkan saya mendapat informasi sesungguhnya sudah terjadi penyelesaian dan damai, ya kan, kasus Muhammad Keci dengan kawan-kawan ini. Walaupun kita tahu sesungguhnya tingkat penganiayaan ini tidak hanya kasus Muhammad Keci, pada kasus-kasus yang lain juga terjadi di Bareskrim. Nah, pertanyaan saya, kenapa kasusnya Muhammad Keci ini sudah damai, Pak? Tadi Bapak mengatakan kasus ini sudah damai, berarti MKC cabut laporan gitu? Ya, saya sudah mendapat informasi MKC sudah buat pernyataan dan dia sudah berusaha untuk mencabut laporan dan sebagainya. Kapan, Pak? Karena itu kan saya nggak ngerti persis itu informasi yang saya dapat, informasi seperti itu. Bahkan MKC juga sudah buat pernyataan surat permohonan maaf kepada umat Islam atas perilaku dan sikap-sikapnya maupun individu-individusnya yang dinilai melakukan penodaan dan penistaan agama seperti itu. Baik. Proses. Pak Ahmad Yani, tadi Anda mengatakan bahwa klien Anda dengan Muhammad KC ini tidak satu sel. Bagaimana bisa terjadi penganiayaan? Apakah selnya tidak terkunci? Atau klien Anda mendapatkan akses langsung ke sel Muhammad KC? Sejak COVID, saya mendapat informasi dari mantan tahanan di sana. Iya, bagaimana Pak? Baik dari Sagana Nenggolan maupun dari Pak Anton Permana maupun dari Gus Nuril, seperti itu, Gus Nur ya. Memang dalam keadaan COVID sekarang ini memang sel-sel mereka itu tidak terkunci dan biasa mereka tidur di aula dan lain sebagainya seperti itu. Ya, nanti biarkanlah, itu kan sudah masuk proses pembuktian nanti seperti itu, ya kan. Apa yang sesungguhnya yang terjadi seperti itu, apa yang sesungguhnya terjadi dan apa yang menyebabkan itu terjadi. Kan ini harus ada lihat sebab akibat. Kita tidak bisa melihat bahwa itu melihat asapnya saja, tidak melihat apinya. Jadi harus kita betul-betul menyelesaikan persoalan ini, mendudukkan bahwa persoalan ini sebab akibatnya apa, seperti itu. Karena saya kenapa terjadi ini, karena pada waktu itu dicoba dikonfirmasi dengan baik-baik kepada Keci ini, tapi lagi-lagi Keci itu mengulangi pernyataan, narasi dan diksinya melakukan penistaan dan penodaan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ahmad Yani, kuasa hukum dari Irjen Napoleon Bonaparte, telah bergabung bersama kami di iNewsroom.